Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Backfire yang dibuat oleh Doom Diat. Ya, jadi kita punya modifier Sudoku lagi ya di sini. Tapi kali ini modifiernya adalah petak negators, di mana angka yang berada pada petak negators akan menjadi angka dengan bilangan negatif. Wow. Dan kalau menurut saya puzzle ini dikemas secara menarik banget sih. Jadi ada killer yang mungkin nanti akan ada sedikit matematisnya lah ya untuk penjumlahan dan pengurangan, dan juga ada search nine di sini. Dan yang saya suka adalah ketika angka pada panah di sini merupakan bilangan positif, dia akan menunjukkan angka 9 sesuai dengan arah panah. Tapi kalau dia bilangan negatif, dia akan menunjukkan angka 9 kebalikan dari angka panah. Wow, kalau menurut saya itu benar-benar ide yang sangat kreatif banget. Oke, langsung saja lah kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Seharusnya sih puzzle-nya nggak terlalu sulit ya. Bintang 2 kalau di LMD. Oke, peraturannya adalah aturan kasih Sudoku berlaku. Tempatkan 9 petak negators, satu petak di setiap baris, kolom, dan kotak 3 kali 3. Angka pada petak tersebut akan memiliki nilai bilangan negatif dari angka tersebut. Angka 1 sampai 9 harus muncul tepat satu kali pada petak negators. Oke, um, contoh ya, contoh mungkin contoh random aja, mungkin bisa aja contohnya seperti ini. Jadi kita harus menempatkan satu petak negators pada setiap baris, setiap kolom ada satu, dan di setiap kotak 3 kali 3 ada satu. Dan nantinya angka 1 sampai 9 harus muncul tepat satu kali pada petak negators ini. Dan dia akan mempengaruhi mempunyai efek lah untuk killer dan juga search line nanti. Tapi angka 1 sampai 9 harus muncul tepat satu kali yang harus kita ingat di seluruh petak negators ini. Kemudian angka Sudoku di dalam sangkar tidak boleh berulang, dan harus angka Sudoku di dalam sangkar tidak boleh berulang. Angka di dalam sangkar harus memiliki nilai yang berjumlah sesuai dengan total yang ditunjukkan. Oke, intinya adalah apapun angkanya ya, mau misalkan bisa aja seperti ini gitu. Angka 2 yang positif dan angka 2 yang negatif, dia tetap tidak bisa berulang karena itu merupakan angka Sudoku yang sama. Intinya kita tidak boleh menempatkan angka Sudoku yang berulang pada sangkar-sangkar ini. Dan nantinya angka di dalam sangkar juga harus berjumlah sesuai dengan total yang ditunjukkan. Tapi kalau dia merupakan angka dengan petak negatif ya, ada petak negatif di sini, dia akan memiliki bilangan nilai bilangan negatif gitu. Contohnya bisa aja 6, 9, dan 5. Ini merupakan 6 tambah 9 tambah minus 5, maka akan berjumlah 10. Atau kalau misalkan semuanya positif, bisa aja 1 tambah 2 tambah 7 gitu contohnya untuk berjumlah 10. Kalau seluruh petak ini merupakan angka dengan bilangan positif. Oke, itu adalah peraturan untuk killernya. Kemudian untuk peraturan search line-nya adalah apabila angka pada panah memiliki nilai bilangan positif, maka menunjukkan jarak dari petak tersebut hingga angka Sudoku 9 sesuai arah panah. Apabila angka pada panah memiliki nilai bilangan negatif, maka menunjukkan jarak dari petak tersebut hingga angka Sudoku 9 kebalikan dari arah panah. Oke, jadi intinya adalah bentar. Oke, intinya adalah contohnya misalkan ini merupakan angka 3 ya, dan merupakan positif. Maka dia 2 aja deh, 2. Ya udahlah 3 aja. 3 yang merupakan bilangan positif ya. Maka menunjukkan dari petak ini jaraknya ke angka 9 sesuai dengan arah panah ke atas gitu. 1, 2, 3. Ini merupakan angka 9 kalau ini merupakan angka 3. Tapi kalau ini merupakan 3 yang negatif, dia akan menunjukkan angka 9 kebalikan dari angka panah jaraknya. 1, 2, 3. Gitu contohnya. Oke, dan kalau menurut saya itu ide yang benar-benar kreatif banget sih, Search 9 dengan peraturan negatif di sini ya. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Mulai di mana ini ya? Ini kalau kalau di killer
6 dan 7 ini kalau nggak ada petak negatif, kita langsung bisa selesaikan semua ya. Dan 11 di sini pun juga harusnya bisa kita selesaikan nih kalau kita tahu merupakan semua angkanya positif. Cuman karena ada negatif di sini jadi nggak terlalu menarik kayaknya ya untuk kombinasi penjumlahannya. Ya udah coba kita mungkin lihat untuk search 9-nya dulu kali ya. Oke, ya salah satu panah ini harus merupakan petak negators nggak sih? Karena nggak mungkin dong dua-duanya merupakan positif. Kalau dua-duanya merupakan positif, panah ini menunjukkan angka 9 berada di salah satu petak ini. Tapi panah ini menunjukkan bahwa angka 9 berada di salah satu petak ini. Maka 9-nya hanya bisa di sini supaya bisa memenuhi kedua panah ini. Tapi menunjukkan jaraknya, maka ini menjadi satu, jaraknya ke 9, dan ini juga satu gitu, dan satunya bakal berulang. Dan itu kan nggak mungkin. Maka ya, salah satu petak ini harus merupakan petak yang negators. Dan karena hanya bisa muncul satu kali di boxnya, sisanya tidak bisa merupakan petak negators lagi. Dan sama juga di barisnya ya. Setiap baris hanya ada satu petak negators. Oke. Di sini saya menggunakan warna hijau ya BTW untuk petak yang bukan negators dan warna ungu untuk yang petak negators. Oke, dan logika yang sama bisa kita dapatkan lagi nggak sih untuk panah ini ya? Kalau dia dulunya merupakan positif, dia hanya bisa menunjukkan satu petak ya, jaraknya satu karena hanya ada satu petak setelah panahnya gitu. Maka ini hanya bisa satu dan menunjukkan angka 9 di sini. Tapi ini juga bakal satu dan ini bakal 9 dan satu dan 9-nya berulang gitu. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti salah satu petak ini merupakan petak negators. Maka di barisnya tidak bisa um, ada petak negators lagi. Tapi hanya ada satu petak negators ya. Iya, berarti salah satu petak ini harus satu nggak sih? Karena kan nggak mungkin dua-duanya merupakan petak negators atau dia bakal berulang di barisnya, petak negatorsnya. Berarti salah satunya merupakan positif dan merupakan satu dan 9 gitu. Ya, berarti kita tahu salah satu petak ini harus satu dan menunjukkan angka 9 di atasnya. Dan berarti ya kita kita bisa tahu nggak sih kemungkinan panah-panah ini bakal apa? Karena kalau ada 9 di sini, kita langsung tahu, kita langsung bisa menempatkan angka-angka di sini dong. Ini merupakan negatif 2 dan menunjukkan angka 9 di sini, dan ini merupakan 1, 2, 3, 4, menunjukkan 4, merupakan positif 4. Tapi sama juga untuk balikannya ya, kalau ini 9, ini merupakan negatif 2, 1, 2, dan ini merupakan jaraknya 4, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kita tahu ini bakal selalu menjadi angka 2 dan 4, 2, 4 pair, tergantung dengan posisi angka 9 di sini. Oke. Dan salah satu panah ini akan menunjukkan angka 9 di belakangnya ya. Tapi hmm, ada masih terlalu banyak opsinya sih kayaknya yang mungkin ya untuk ini. Saya tahu sih kayak nggak mungkin 9-nya nggak mungkin kayak muncul seperti ini gitu. Karena dua-duanya bakal double satu. Minimal minimal harus yang petak negatifnya harus melihat angka 9-nya berjarak 2 petak di belakangnya. Cuman sih terlalu banyak opsi. Kita lihat yang lain dulu kalau gitu. Oke. Mungkin ada sesuatu lagi kali ya dari panah Sertnan di sini. Oke, dua petak ini nggak mungkin merupakan bilangan positif juga dong dua-duanya ya. Karena kalau ini dua-duanya merupakan positif, sekarang panah ini menunjukkan bahwa harus ada 9 setelahnya, dan panah ini harus menunjukkan bahwa harus ada 9 setelahnya, dan 9-nya bakal berulang. Berarti salah satu petak ini harus merupakan negators, misalnya tidak bisa negators lagi. Dan ini dan ini membentuk pola X-wing ya untuk pola negators. Di mana di baris ini kita tahu ada dua petak negators.
ada satu petak negators, sorry. Tapi di baris ini kita tahu juga bakal ada satu petak negators. Dan itu muncul di dua kolom yang sama gitu. Dan intinya adalah kita harus menempatkan dua petak negators pada empat petak ini, tapi maksimal hanya bisa satu di setiap kolomnya. Jadi kita harus menempatkan masing-masing satu di setiap kolomnya. Jadi sisanya tidak bisa petak negators lagi. Atau cara melihatnya, kalau ini petak negators di baris ini, petak negatorsnya harus di sini. Tapi kalau di sini, petak negatorsnya bakal di sini. Dan itu akan selalu mengeliminasi petak-petak yang tersisa. Itu namanya pola X-Wing. Oke. Dan kita punya logika yang sama lagi ya, di mana salah satu petak ini harus berisi bilangan positif gitu. Dan karena bilangan positif, dia hanya bisa melihat petak setelahnya, hanya ada satu petak setelahnya, maka harus satu di sini. Maka ya, salah satu petak ini harus satu, dan melihat angka 9 setelahnya. Berarti kalau ini 9, ini merupakan satu, dan ini merupakan yang negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka harus 7 di sini. Kalau ini 1, ini 7. Dan kalau ini 1, kebalikannya ya. Ini menjadi 9, dan ini menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yap. Berarti ini bakal selalu menjadi 1, 7 pair. Tergantung dengan posisi angka 9 yang lagi di sini. Dan sekarang kita tahu seluruh petak ini merupakan angka bilangan positif ya. Maka kita tahu petak ini bakal selalu menjadi angka 2. Wow. Karena petak ini tidak bisa ada angka satu lagi, satu sudah ada di barisnya, dan petak ini hanya bisa melihat dua petak setelahnya ya. Maka tidak bisa dong kayak misalkan 3 atau dia 9-nya bakal keluar dari grid. Makanya harus 2 dan menunjukkan angka 9 di sini. Oke. Dan di kedua kolom ini 9-nya juga bakal selalu berada setelah angka panah ya di seluruh petak ini. Tapi di box ini, oke, opsi yang mungkin untuk kedua panah ini adalah 3, 4, 5 ya. Karena nggak mungkin angka 1 atau 2. Maka dia antara melihat angka 9 di sini, melihat angka 9 di posisi keempat, atau dengan jarak 5 gitu. Maka ini tidak bisa 9 lagi. Dan salah satu petak ini harus berisi angka 3 dong. Kalau dia merupakan 4 dan 5, maka 9-nya bakal berulang di box ini. Dan itu kan nggak mungkin. Maka salah satu petak ini harus 3. Dan melihat angka 9 di sini. Oke. Dan berarti kita tahu sekarang petak ini merupakan petak negators ya. Karena dia merupakan melihat angka 9 di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5 dengan jarak 5. Oke, sekarang kita dapat satu petak negators di sini ya. Dan sekarang kita bisa mengeliminasi seluruh petak yang dilihat. Hmm. Dan iya, panah di sini nggak bakal selalu melihat angka di belakangnya dong ya, atau bakal keluar dari grid. Maka ini bukan petak negators. Dan dia akan melihat angka 9 setelah angka panah. Setelah sesuai dengan arah panah, sorry. Dan masalah 9 masih mungkin di sini ya. Atau kita lihat dari panas sangkar sebelah sini dulu deh. Karena sekarang kita tahu jumlahnya harus apa ya. Dia nggak mungkin 2 tambah 9, bisa aja 3 tambah 8, nggak mungkin 4 tambah 7 ya, karena 4-nya sudah ada di box ini, dan nggak mungkin 5 tambah 6. Maka dia hanya bisa 3 dan 8. Berarti
Dapat. Oke. Wow. Kita bisa dapat banyak petak negator sekarang di sini. Wow, keren keren. Dan sekarang petak ini nggak mungkin semuanya positif di sangkar ini. Karena kalau semuanya positif, untuk mendapatkan jumlah 6 gimana sih caranya? Pasti kita harus seminimal-minimalnya dong angkanya. Satu tambah 2 tambah 3. Angka Sudoku nggak bisa berulang pada sangkar. Dan maka seluruh petak ini hanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 3. Tapi 2 dan 3 sudah ada di box ini, maka sekarang 2 dan 3 tidak bisa di sini lagi, dan buat ini menjadi double 1. Atau cara melihat lainnya, angka 2 dan 3 di sangkar ini harus dua-duanya di sini gitu, dan itu kan nggak mungkin. Berarti kita tahu supaya tidak bisa semuanya positif, maka harus ada satu petak negators. Dan maka ini bukan petak negators lagi. Seluruh kolom ini tidak bisa petak negators lagi. Barisnya juga sama. Dan di box ini kita butuh satu petak negators. Maka di kolom ini tidak bisa di sini lagi. Dan di baris ini kita butuh di sini. Di boxnya tidak bisa di sini lagi petak negatorsnya. Dan harusnya kita dapat banyak informasi di sini. Tadi kita tahu bahwa yang satu di sini harus yang positif ya. Satu melihat angka 9 setelahnya. Dan petak negator di sini melihat angka 9 di belakangnya. Dan kita tahu sekarang petak negator di sini merupakan yang 2 di sini ya. 2 melihat angka 9 ke belakangnya. Dan 4 merupakan positif dan melihat angka 9 setelahnya. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah oke. Ini merupakan yang petak negators, maka harus melihat 7 ke belakangnya. Dan ini merupakan yang 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yap, sudah oke. Oke, mana lagi nih lanjutannya ya? Berarti sekarang di kolom ini tidak bisa ada petak negators lagi, sudah ada 2 dan 5. Dan ya, sangkar 11 ini nggak mungkin ya. Sangkar 11 ini nggak mungkin semuanya positif, karena minimal banget walaupun nggak ada 2 dan 3 pun minimal banget 1 tambah 2 tambah 3 tambah 9 sudah melebihi angka 11. Maka harus ada satu petak negator supaya tidak melebihi dari penjumlahannya. Oke. Ya, nggak terlalu banyak ya yang tersisa. Kita sudah menempatkan 6 petak negators nih. Oke, mungkin kita lihat petak ini dulu kali ya. Karena petak ini cukup menarik sih kalau menurut saya. Dia akan menunjukkan angka 9 pada kolom ini. Tapi dia nggak mungkin di box ini. Dan dia nggak mungkin juga dong berada pada petak ini ya. Karena ya dia akan menunjukkan angka 9 di belakangnya dengan jarak 9 gitu. Dan ya nggak bakal bisa dengan berbagai macam alasan lah. Berarti kita tahu 9-nya di kolom ini, nggak mungkin di sini lagi, nggak mungkin di sini karena sudah ada angka 9. Dan ya antara 9 di sini dan ini menjadi 1 dan nggak mungkin. Berarti 9 antara jaraknya 2, 3, atau 4. Makanya hanya bisa 2, 3, atau 4. Dan uh, ada 2 di sini ya. Kita tahu seluruh petak negator tidak boleh berulang, makanya tidak bisa 2 lagi. Maka antara 3 atau 4 jaraknya. Oke. Mungkin kita lihat susunan di sini mungkin. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dua petak ini bakal selalu berjumlah 8 nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5. Yap. Karena dua petak ini menunjukkan angka 9 pada baris yang sama ya. Misalkan kita menempatkan angka 9 di sini gitu. Dan petak ini akan menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 5. Dan petak ini akan menunjukkan 1, 2, 3. Dan dua petak ini akan selalu berjumlah 8 gitu intinya. Karena dia menunjukkan, ya gimana ya jelasinnya. Dia menunjukkan jarak
untuk angka 9 yang sama gitu. Dan dimanapun angka 9-nya berada, dua petak ini bakal selalu berjumlah 8. Kalau 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap, itu selalu berjumlah 8. Dan untuk berjumlah 8 itu adalah 1 tambah 7, 2 tambah 6, atau 3 tambah 5. Tapi petak ini nggak mungkin ada 1 dan 7 ya. Maka nggak mungkin 1 tambah 7 lagi. Maka di sini antara 2 tambah 6 yang kita tahu bakal seperti apa. Nggak mungkin 2 di sini, maka harus 6 di sini dan 2 di sini. Dan nggak mungkin di situ. Karena 2 di sini dia akan menunjukkan angka 9 pada jaraknya 2. Dan 9 ini bakal berulang. Oke, berarti kita tahu bakal selalu 3, 3 dan 5. Maka antara 3 di sini dan menunjukkan 9 di sini, atau 3 di sini dan menunjukkan 9 di sini. Maka 9 bakal selalu ada di salah satu petak ini. 9 di boxnya tidak bisa di sini lagi, dan harusnya mempengaruhi search 9 di sini ya. Kita tahu tidak bisa di jarak 5 lagi, maka harus 3 dan 4. Salah satunya harus 3 dan salah satunya harus 4. Oke. Kita udah dapat banyak posisi search 9 di sini ya. Mungkin kita coba sekarang mulai memikirkan interaksi dengan killernya di sini. Um, Mana nih mulainya ya? Petak ini nggak mungkin, ya petak ini tidak bisa berisi angka satu. Nggak mungkin berisi angka dua atau berulang pada petak negators. Nggak mungkin 3 karena sudah ada 3 di sini. Nggak mungkin 5, bisa aja 6, nggak mungkin 7 ya. Bisa aja 8, dan nggak mungkin 9. Dan petak negators di sini bakal selalu mempengaruhi penjumlahan di sini ya. Intinya adalah kalau angka di sini kita harus menambahkan totalnya gitu. Kalau ini 4, maka jumlah dua petak ini adalah 6 tambah 4. Kalau ini 6, maka dua petak ini berjumlah 12. Kalau ini 8, dua petak ini berjumlah 14. Dan mungkin kita bisa melakukan eliminasi kali dari situ. Kalau 4 masih mungkin ya. Kalau 6, dua petak ini berjumlah 12. 3 tambah 9, 4 tambah 8. Kok masih mungkin semua ya? 5 tambah 7 masih mungkin. Dan kalau 8 di sini, dua petak ini berjumlah 14. Bisa aja 5 tambah 9. Jadi semua opsinya masih mungkin di sini ya. 4 nggak mungkin sih. 4 nggak mungkin di sini. Kalau 4, dua petak ini berjumlah 10 ya. 6 tambah 4. Dia nggak mungkin 2 tambah 8, nggak mungkin 3 tambah 7, dan nggak mungkin 4 tambah 6. Makanya bisa 1 tambah 9. Tapi petak ini nggak mungkin 1, dan nggak mungkin 9 juga, karena kita tahu 9-nya bakal ada di dua petak ini. Maka petak ini bukan 4. Tapi saya baru melihat ada sesuatu yang simpel lagi ya. Kita bisa melihat di mana posisi angka 9 di box ini. 9 ada di sini, melihat ke atas. 9 di sini melihat ke baris ini, dan 9 di dua petak ini melihat ke barisnya. Makanya bisa di sini. Mungkin kita coba cari angka 9 dulu kali ya. Ya, dan 9 nggak mungkin di sini nih. Ya, berarti 9 di box ini nggak mungkin di kolom ini, nggak mungkin di baris ini, sudah ada angka 9 di sini. Dan kalau di sangkar 11, dia bakal melebihi jumlah 11 gitu. Karena minimal banget 9 tambah 1 tambah 2 sudah 12, atau sudah 12. Maka akan melebihi 11. Maka 9 di box ini hanya bisa di dua petak ini. Melihat ke bawah 9-nya, ini tidak bisa 9 lagi di sini, dan 9 tidak bisa di baris ini. Makanya bisa di sini. Dan kita belum menempatkan angka 9 pada petak negators di sini ya. Maka ya 9 petak negatorsnya hanya bisa di box ini sih, kalau yang saya lihat. Di box ini kan nggak mungkin, 9-nya merupakan angka positif.
Oke. Oke, di simpel ya. Simpel banget ternyata di saya bisnis ini. 9 nggak mungkin disangkar 10 dong. Tadi kan minimalnya 9 tambah satu tambah 2 aja berjumlah lebih dari 10. Maka 9 nggak mungkin di sini lagi. 9 hanya bisa di sini, dan sekarang kita tahu bagaimana source line di sini bekerja. Ini harus menunjukkan ke 3, ini jaraknya 5, dan 9 di sini membuat ini menjadi 9. Kita tahu source line di sini sekarang harus 3 dan 4 seperti ini. Ya, ini source line sudah oke semua, tinggal ini aja ya. Tinggal ini menunjukkan 9 di sini atau 9 di sini. Tapi sekarang jumlah 6 di sini, kalau ini 6, ini harus 3 tambah 9 ya. Ini harus berjumlah 12, maka harus 3 di sini dan nggak mungkin. Harus sudah ada 3. Maka harus 8 berjumlah 14, yaitu 5 tambah 9. Di boxnya kita butuh 1, 7, dan 6. Ini bukan 1 lagi. Dan kalau nggak ada angka 1 di sini, jumlah minimal terlalu banyak ya. 6 tambah 7 sudah berjumlah 13. Harus ada 1. Kalau ini 6, jumlah 10 harus 3, dan nggak mungkin. Maka harus 7 tambah 2, sehingga menjadi 6. Baris ini kita butuh 4 dan 7. Ada 7 di sini, oke, 7 dan 4. 5 dan 7 melihat ke box ini. Yang 5 dan 7, tapi ada 7 di sini ya, melihat ke atas. Dan di box ini kita butuh 2 dan 6. Oke. Kita lihat baris ini mungkin. Baris ini butuh 5, 6, 8. Cukup menarik sih. 5, 6, 8. Petak ini bukan 8. Dan petak ini selalu berisi angka rendah ya. 2, 1, 2, 3, 4. Karena kalau ada angka 5 atau 6 juga, ini menjadi 5, 6 pair dan berjumlah 11 gitu. Maka dua petak ini hanya bisa dipilih dari angka rendah. Kalau ada 5, 6 pair berjumlah minimal 11 tambah satu angka lagi, dan itu kan nggak mungkin. Udah melebihi jumlah 11. Oke. Mungkin mungkin coba kita lihat sangkar 11 ini kali ya. Karena petak ini nggak mungkin 1, 2, 3, 4 oleh Sudoku. Nggak mungkin 5 pada petak negators. Ini bisa 6 doang nggak sih di sini? Dia nggak mungkin 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin 9. Makanya bisa 5, 6, 7, 8. Dan 5, 8, 7-nya sudah muncul di petak negators. Maka sekarang hanya bisa satu angka yang mungkin ya, yaitu angka 6. Wow. Maka kita tahu sekarang jumlah seluruh petak ini adalah 11 tambah 6, 17. Sudah ada angka 9, 17 kurang 9 maka 8. Dua petak ini berjumlah 8. Nggak mungkin 2 tambah 6, nggak mungkin 3 tambah 5, makanya bisa 1 tambah 7. Maka sisanya di box ini kita butuh 5 dan 8, yang 5-nya melihat ke bawah. Oke. Kolom ini kita butuh 1, 4, 7. Dan sekarang jumlah 7 di sini ya, nggak mungkin merupakan bilangan positif semua. Karena kalau kita bisa lihat ya, kalau semuanya positif, jumlah minimalnya tanpa ada angka 2, 1 tambah 3 tambah 4 dan terlalu banyak. Maka harus ada satu petak negators di sini. Dan melihat ke bawah, ini tidak bisa petak negators lagi, menjadi yang petak negators. Dan ini merupakan yang 3 dan 4 ya. Kita tersisa petak negatorsnya 3, 4, 1, dan 9. Dan petak ini nggak mungkin 1 dan 9. Makanya bisa 3 dan 4 di sini.
Dan petak negators yang di box ini adalah yang angka 1, karena tidak bisa 9. Oke. Berarti kita tahu satunya bakal ada di sini, dan 9-nya bakal di sini. Dan ini merupakan yang petak negators. Dan karena ada 1 di sini, maka kita tahu jumlahnya adalah 8 ya. 7 tambah 1, 8. Dua petak yang tersisa harus berjumlah 8. Nggak mungkin 8 di sini atau akan berjumlah terlalu banyak ya. Kita harus menjumlahkan minimal 2 petak lagi yang berjumlah 8. Dan kalau ini 6, kita butuh 2 lagi, dan itu nggak mungkin. Maka ini merupakan 5, ini 6, ini 8 di barisnya. Dan di sini harus 5 tambah 3. 5 tambah 3 berjumlah 8 dikurang 1 yaitu 7. Oke. Dan di sini 6 di sini melihat ke atas dulu. Dan sekarang dua petak ini berjumlah 5, nggak mungkin menggunakan angka 2, makanya bisa 1 tambah 4. Kolomnya butuh 3 dan 5. 5 di sini. Dan ada 1 di sini ya. 1 di baris ini hanya bisa di satu tempat sekarang. Nggak mungkin di box ini lagi, nggak mungkin di box ini, makanya bisa di sini. Lihat ke bawah. Kolom ini butuh 3 dan 6, dan kolom ini butuh 2 dan 8. Dari sini mungkin baris ini butuh 4, 6, 8. Belum bisa diselesaikan tapi ya. 4 di sini, nggak mungkin di sini, tapi ya masih bisa di salah satu petak ini. Box ini mungkin ya ada 1 dan 4 melihat ke bawah, ada 1 juga melihat ke sini. Dan 4 di sini akhirnya menyelesaikan petak negators di sini ya. Maka sekarang ini merupakan 4. Oke, dan kita tersisa 2 dan 3, yang ada 3 di sini. Kolom ini butuh 2 dan 9. Box ini butuh 6, 8, dan 5. 3 melihat ke box ini, menyelesaikan 3 dan 8. 8 melihat ke samping. 1 juga melihat ke atas ya. 1 dan 6 bisa kita selesaikan. Ini bukan 6 lagi. Dari sini butuh 6 dan 7. Yap. 6, 7. 2, 4, 8. Ya ada 2 di sini. Dan 8 di sini. 8 melihat ke atas. Ini bukan 6 juga, maka menjadi 8. Ini gimana cara nyelesainnya di kedua baris ini? Oke, kita coba kita lihat dulu ya. Ini merupakan 5 dan 9. Dan ini merupakan 7 dan 6. Ini saya takut saya melakukan kesalahan deduksi nggak sih? Coba deh, saya mau ngecek. Oke, sejauh ini benar angkanya. Berarti saya nggak ada melakukan kesalahan ya. Itu ada fitur baru tuh. Yang lumayan berguna banget sih sebenarnya. Oke. Berarti ini gimana cara nyelesainnya? Karena ini kan, oh, 4 di sini. 4 di sini melihat ke ada petunjuk ini ya, petunjuk search 9 yang saya belum selesaikan. 4 melihat ke bawah, 1, 2, 3, 4. Oke, melihat 9 di sini, dan kita bisa selesaikan puzzle-nya. 9 di sini tadi merupakan yang petak negators, maka di baris ini tidak bisa di sini lagi. Dan ini merupakan 1 yang petak negators di sini. Tapi tadi kalau klik cek ya, klik cek itu kan bisa ngecek apakah angka-angka yang sudah kalian tempatkan itu benar atau enggak gitu. Tapi tergantung dengan puzzle-nya sih. Puzzle-nya bisa memiliki solusi atau memiliki solusi yang sudah ditaruh atau enggak. Ditaruh oleh setternya atau enggak. Dan kalau puzzle-puzzle yang ada di channel saya ini, saya bakal selalu taruh puzzle dengan yang ada solusinya. Dan sekarang puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Backfire. Wow, saya sangat enjoy banget sih untuk bermain puzzle ini. Ide yang sangat kreatif sekali untuk menggabungkan petak negators, terutama dengan search 9 di sini ya. Dan juga tadi saya sangat enjoy banget untuk melihat bagaimana sih
Searchline di sini apakah bisa melihat secara sesuai dengan arah panah atau kebalikan dari arah panah, mencari angka 9-nya sangat seru banget, menentukan petak-petak negators di mana sih posisi-posisinya itu lumayan seru banget, dan juga killer catch di sini juga sangat membantu banget dalam solve-nya, membuat puzzle ini menjadi sangat seru untuk dimainkan. Puzzle yang luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.